untuk SMA dan SMK jurusan akuntansi. Gajinya ini lumayan juga, 7 sampai 10 jutaan rate-nya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Siska Saputra Jurnal, teman-teman, bersama aku Siska. Senangnya berbagi ya teman-teman ya. Happy banget bisa nyapa teman-teman di kesempatan video kali ini. Nah, di video kali ini agak sedikit berbeda. Aku ngambil shootnya malam, makanya agak gelap dikit, sorry ya teman-teman. Nah, harusnya ini videonya aku upload hari Minggu kemarin, cuma karena ada beberapa kegiatan yang mengharuskan aku nge-skip videonya, mohon maaf banget, baru bisa diupload hari Rabu ini. Nah, teman-teman, memang kemarin banyak jadwal baru yang mana aku harus ada agenda surat tugas untuk operasi pasar sesuai peraturan gubernur, sosialisasikan tentang PSBB ya. Oke, next kita langsung ke pembahasan. Materi kita kali ini adalah tentang lowongan kerja BUMN ya. Sekarang lagi banyak pembukaan BUMN. Kalau aku coba searching gitu, sekitar ada 14 BUMN. Ini terakhir berita update-nya 1 minggu yang lalu sih. Nah, itu ada 14 perusahaan. Nah, 9 dari perusahaan ini bakal aku bahas ya, di mana lowongan apa aja yang mereka buka, kemudian terus tunjangan apa aja yang teman-teman dapetin, terus fasilitas apa aja yang disediain perusahaan. So keep watching. Yang baru banget mampir di channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe-nya, klik juga loncengnya supaya nggak ketinggalan update video terbaru yang bakal ada setiap hari Rabu dan hari Minggu di channel Siska Saputra Jurnal ini. So kalau kalian suka juga video ini, bisa klik tombol like dan share ke sosial media teman-teman ya. Thank you. Oke teman-teman, langsung aja. Yang pertama ada lowongan dari BNI, Bank Negara Indonesia. Ini lumayan banyak, ada 5 lowongan yang dibuka, yaitu, tapi kebanyakan sih bukan untuk fresh graduate ya teman-teman, cuma 1 lowongan yang untuk teman-teman yang fresh graduate. Biasanya kalau perbankan itu lowongannya untuk khusus akuntansi atau justru S1 seluruh jurusan. Nah, di BNI ini kebetulan S1 seluruh jurusan ya teman-teman ya, atau di bidang-bidang yang relevan. Nah, salah satu lowongannya ada untuk asisten manajer procurement dan fixed asset, untuk menghitung aset perusahaan ya. Ini kerjaannya tupoksinya, gajinya sekitar 20 jutaan karena ini asisten manajer, manajer maksudnya. Lumayan tinggi juga sih untuk rate BNI ya, 20 jutaan. Terus yang lowongan kedua ada asisten manajer bagian budgeting dan finance. Kemudian ada asisten manajer bagian investment manager juga. Rate-nya kalau asisten manajer untuk BNI kurang lebih 20 jutaan ya teman-teman. Ini khusus lulusan S1 sih, dengan pengalaman kurang lebih 3-5 tahun untuk jadi manajer, asisten manajer, sorry. Yang keempat ada office development program, kayak buat teman-teman yang fresh graduate terus coba masuk ke karir yang berjenjang di BNI, itu ODP gitu ya masuknya, untuk bidang komersial relationship manager. Gajinya nanti kalau teman-teman udah jadi manajer kurang lebih sekitar 25 jutaan teman-teman. Ini batas akhir pendaftarannya 31 Juli sampai 1 Agustus. So masih seminggu lagi teman-teman, masih punya kesempatan siapin CV kalian dan juga kelengkapan dokumen lainnya ya. Lanjut lagi, yang terakhir untuk BNI ada Office Development Program ODP juga, tapi ini untuk common-nya ya, yang umum. Gajinya kalau baru ODP teman-teman baru masuk itu kurang lebih sekitar 5,1 juta sampai 7 jutaan. Nah, syarat-syarat apa aja sih untuk mendaftar di BNI ini? Ada yang penting, 1, warga negara Indonesia, KTP ya, belum menikah, tinggi badan kalau laki-laki 167 cm, kalau perempuan minimal 157 ya. Usianya 18 sampai 25, berarti baru-baru banget lulus S1 ya. Lulusan lokal atau internasional dengan S1 atau S2 dari bidang yang relevan. Nah, kalau teman-teman lulusannya misal luar negeri, harus disertakan dengan kayak semacam translate dari ijazah luar negeri kalian ke ijazah yang di bahasa Indonesia kan. Banyak kok jasa-jasa kayak gitu. Kemudian siap ditempatkan di seluruh bank BNI di Indonesia, memiliki komunikasi yang baik, sehat jasmani dan rohani. Nah, biasanya itu ditunjukkan dengan surat kesehatan ya teman-teman. So, selamat melamar, semoga kalian beruntung ya. Lanjut lagi ke BUMN kedua, ada
PT Permodal Nasional Madani atau disingkat PTPNM. Nah, ini lowongannya cuma buat 2 jurusan, untuk S1 akuntansi dan S1 informatika. Nah, itu lowongannya untuk ASE Web Developer, Oracle Function Support, Oracle Technical Support. Aku kurang paham ini Oracle sebenarnya bahasa perkomputeran gitu ya. Mungkin sebenarnya ini untuk teman-teman S1 informasi yang punya jurusan atau ininya tuh untuk web developer atau ngotak-ngatik bahasa komputer gitu kali ya. Itu gajinya kurang lebih 6-13 jutaan teman-teman. Oh ya, aku lupa. Kalau misalnya fasilitas lain yang biasanya dikasih kayak di bank kayak BNI, BTN, BCA itu selain gaji pokok teman-teman biasanya kadang kalau teman-teman posisinya sebagai sales manager atau sales di lapangan itu dapat bonus juga tiap kali teman-teman dapat menawarkan produk bank gitu, misal kartu kredit dan lain sebagainya. Terus habis itu teman-teman juga dapat fasilitas lain kayak misalnya BPJS kesehatan, BPJS ketenagakerjaan, dan BPJS pensiunan. Kemudian ada asuransi lain juga, biasanya asuransi keselamatan jiwa. Terus habis itu ada asuransi kesehatan, aku kurang lebih sih beberapa bank yang kasih. Terus habis itu teman-teman dapat fasilitas juga kalau teman-teman bagian penagihan atau bagian maksudnya yang di lapangan gitu ya, sales, biasanya dapat uang untuk belanja make up, baju dan lain sebagainya. Kalau nggak salah temanku dulu di BTN kayak gitu sih, dapat sekitar 1 kali gaji sih di akhir tahun gitu. Lanjut lagi next ya. Yang ketiga BUMN PT Mikro Madani Institute. Oh, jadi ini anak perusahaannya PNM. Happy banget ini untuk SMA dan SMK jurusan akuntansi. Gajinya ini lumayan juga, 7-10 jutaan rate-nya. Itu kerjanya sebagai admin officer. Fasilitas yang didapatkan, gaji jelas di atas UMK. UMK Jakarta itu sekitar 3,9 atau 4 jutaan. Jadi di atas itu rate-nya ya lumayan lah ya. Terus ada jenjang karir juga di situ, dapat tempat tinggal, mes gratis. Oh, jadi nggak usah dihitung lagi dong mesnya ya. Jadi 4 juta tuh utuh teman-teman dapat tempat tinggal, makan, sembako, motor, bensin, tunjangan hari raya, BPJS ketenagakerjaan, BPJS kesehatan, asuransi kesehatan. Jadi teman-teman kalau sakit udah dibayarin, kalau mau makan udah ada makanan dan sembako, tempat tinggal udah dikasih. Kemudian kalau mau kerja motor bensinnya udah ada. Jadi teman-teman tinggal siapin SIM C ya minimal atau A kali ya buat kalau misalnya kerja di lapangan. Lanjut lagi ke 4 ya, tadi udah ada BNI, PNM, terus afiliasi PNM ya, Mikro Madani Institute. Lanjut lagi ke BCA, Bank Sentral Asia. Ini lumayan banyak juga lowongannya, ada sekitar berapa ini? Sekitar 12-an lowongan. Ada untuk trainer relation manager development program. Ini semua untuk S1 semua jurusan ya. Khusus untuk manager atau asisten manager mungkin harus punya pengalaman 3-5 tahun teman-teman. Nah, yang lainnya kayak misalnya IT staff atau staff audit atau data center specialist itu kayaknya fresh graduate atau punya pengalaman 1-2 tahun masih bisa sih masuk. Sini lowongannya S1 semua jurusan, ada untuk staff perekrutan, mungkin staffnya HRD gitu ya. Staff data analis juga ada, ini gajinya sekitar 9 jutaan, staff data analis, fresh graduate ya 9 jutaan. IT staff, staff audit, data center specialist, SAP, development engineer. Kebanyakan emang lowongan-lowongan BUMN yang sekarang lagi dibuka itu happy banget buat teman-teman yang ngambil jurusan kayak mechanical, terus habis itu IT development, karena BUMN sekarang lagi gencar-gencarnya bikin web atau situs web untuk membantu sales marketing mereka merambah ke dunia internet gitu. Lanjut lagi ada
BCA Banker Program, semacam ODP-nya kali ya nih ya. Terus ada Data Center Network Engineer, like aku terangin tadi. Terus ada Senior IT Engineer, minimal pengalaman 3-5 tahun. Ada Personal Banker, ada Staff Senior Wealth Management, ada Wealth Specialist, ada akuntansi dan informatika. Rate gaji BCA tuh macam-macam ya. Kalau misalnya teman-teman kayak admin doang itu mesti banget di atas UMK Jakarta, minimal 4 jutaan. Nah, untuk kayak teman-teman yang bagian IT dan lain sebagainya, biasanya rate-nya lebih tinggi, sekitar 6-9 jutaan. Kalau untuk yang udah pengalaman 3-5 tahun sebagai asisten manajer atau personal banker, biasanya gajinya di atas 10 jutaan ya, bisa sih nyampe. Dan kalau di bank itu kan teman-teman masih punya apa ya, semacam fasilitas lain ya, selain BPJS Kesehatan, Ketenagakerjaan dan lain sebagainya. Teman-teman juga dapat bonus kalau misalnya dapat penjualan produk bank, dan juga teman-teman dapat bonus tahunan. Lanjut lagi, sini ada toko retail yang lagi buka, ada Indomart dan juga Alfamart. Wasit ini Alfamidi sama Alfamart. Indomart ya. Indomart sini buka banyak juga ini, bisa untuk teman-teman yang lulusan SMA dan SMK. Ini ada bagian admin, gajinya sekitar 6 jutaan, ada driver 5 jutaan per bulan, ada helper 5 jutaan, kasir 3 jutaan, maintenance 6 jutaan, mechanical 4 jutaan, pramuniaga 3 jutaan. Nah teman-teman, ini gaji yang aku sebutin belum termasuk fasilitas lainnya, tunjangan atau bonus ya. Aku coba cari-cari tapi belum nemu. Tapi yang jelas syaratnya untuk kerja di Indomart tetap harus siap ditempatkan dimanapun ya. Oke. Lanjut lagi, ini ada Alfamidi, lebih banyak lagi buka lowongannya untuk trainer auditor, manajemen trainer legal, manajemen trainer operation, website. Kebanyakan memang ini dari 9 yang aku bakal bacain ke teman-teman itu khusus untuk teman-teman yang IT basicnya ya, dan akuntansi, kayak untuk semacam admin kantor dan juga web development. Lagi gencar ya. Ini untuk Alfamidi rate gajinya supervisor atau staff admin biasanya 5 jutaan, sedangkan manajemen sekitar 15 jutaan. Kalau manajemen di Indomart itu bisa nyampe 20 ya. Beti-beti sih sebenarnya sama yang Alfamidi nih. Lanjut lagi, ini manufacturing buka juga ya besar-besaran, padahal penjualan lagi turun, kayak Yamaha, Hino Finance. Tapi ini nggak masuk ke BUMN sebenarnya Indomart, tapi aku coba sebutin teman-teman supaya buat ini aja sih, buat referensi teman-teman. Ya, teman-teman, selanjutnya ada ini Pegadaian buka SMA dan D3. Tapi ini tuh pegawai kontrak ya, bulanannya bisa nyampe 7-10 juta untuk fresh graduate atau lulusan SMA dan D3 yang baru lulus. Nah, teman-teman, kalau teman-teman nekunin karir di Pegadaian itu sampai manajer bisa nyampe rate 50 jutaan. Kalau nggak salah ya, untuk Pegadaian ya. Selanjutnya next ada Angkasa Pura Group. Ini lowongannya juga sampai akhir Juli, bisa teman-teman cek nanti langsung di webnya. Nah, ini syaratnya S1 jurusan Informatika Teknologi Komputer dan Sains. IPK-nya minimal 3, berdomisili Jabotabek. Cuma sampai besok 22 Juli. Oke. Syaratnya bisa berkendara ya. Ini rate gajinya biasanya Angkasa Pura itu termasuknya besar. Untuk fresh graduate itu minimal 10 jutaan dapat, belum termasuk dengan fasilitas lainnya. Di sini pemadam kebakaran juga buka untuk teman-teman yang mau jadi pegawai kontrak, nerima SMA dan SMK sampai akhir Juli ya, teman-teman. Bank BRI juga lagi buka. Bisa teman-teman cek langsung di webnya.
Kebanyakan sih persyaratannya teman-teman yang ngambil jurusan mesin, komputer, keuangan manajemen, petugas administrasi, dan juga IT ya. So informasinya segitu aja teman-teman, semoga bermanfaat. Next aku bakal update lagi kalau misalnya ada pembukaan lain-lain kayak untuk Pertamina, PLN, dan lain sebagainya. Nah teman-teman, sebenarnya swasta juga yang bonafit kayak Unilever, Indofood juga lagi buka, jadi bisa teman-teman cek juga di webnya. Semoga bermanfaat ya videonya. Next aku juga pengen jabarin, maybe teman-teman butuh informasi bagaimana membuat CV yang bagus atau bikin personal detail gitu, misal di web-web lowongan kayak LinkedIn dan lain sebagainya. So see you in the next video. Tonton terus channel ini dengan cara klik subscribe, klik tombol loncengnya supaya nggak ketinggalan update video terbaru. Follow juga Instagramku di @siskawidya ya. Thank you, see you to the next video, bye bye.